Jadi seperti yang sudah kita bilang awal tadi, selama pangan tak tergantikan, Ya, maka bisnis pertanian ini akan selalu menjanjikan gitu. menjanjikan. Makanya dari bisnis ini tentunya ada hal-hal baik yang kita Ya. dapatkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Romis Fakhri. Saya Zaka Ahmad Zulfikar. Saya dari lulusan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang. Saya dari Institut Pertanian Bogor. Kami berdua dari Bangga Petani Muda. Dan Bangga Petani Muda ini merupakan salah satu fasilitas buat teman-teman petani muda khususnya di Kabupaten Gresik yang kita bangun sejak tahun berapa kita bangunnya? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Ketika masuk pandemi corona ya. Jadi pas waktu pandemi corona itu kita mencoba untuk menyusun karena kita memang sudah agak lama bergerak di bidang pertanian sebelum itu, dan kemudian kita berpikir karena kita ingin mengedukasi banyak orang ya. Kita ingin mengedukasi banyak orang tentang dunia pertanian. Akhirnya kita membangun sebuah channel YouTube ya dengan nama Bangga Petani Muda ini, dan di sini kita juga mulai mengembangkan dengan berbagai komoditi yang kita geluti untuk kita bagikan di channel kita Bangga Petani Muda ini. Jadi banyak sekali tentang dunia pertanian yang kita bagikan di channel kita gitu. Mulai dari pertanian jamur merang, kemudian kita juga sekarang ada di melon hidroponik, pakai greenhouse. Kemudian juga kita menekun juga padi, ya. Jadi banyak sekali yang kita tekuni untuk dunia pertanian, dan ini juga memang tujuan kita untuk mengedukasi banyak teman-teman petani ya. Jadi kita berharap juga banyak sekali petani-petani muda yang tumbuh dari melihat channel kita atau belajar di kita, kemudian tumbuh dan praktek di rumahnya masing-masing, mungkin seperti itu. Karena sasaran kita memang petani milenial, jadi kami pikir media YouTube ini adalah yang paling tepat gitu untuk berbagi edukasi bersama teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman juga tertarik untuk memulai bergerak di bidang pertanian gitu. Oh ya, jadi kita tadi sudah masuk pembukaannya. Namun kita teman-teman ini belum tahu tentang siapa kita gitu ya. Ada baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu kita ya. Mungkin dari sampean dulu bisa memperkenalkan. Oke teman-teman, saya Romis Fakhri. Saya asal Gresik itu. Jadi saya alumni Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Pertanian. Jadi udah bidangnya. Udah bidangnya di pertanian, makanya kita bergelut kita benar-benar menekuni pertanian, mungkin itu ya, mungkin ya. Saya Zaka Ahmad Zulfikar ya. Saya lahir di kota Gresik ini ya, sama dengan Mas Romis ini. Jadi dengan tanggal lahir juga sama ya, bulannya sama juga ya, sama-sama di bulan Agustus tahun 1994 ya. Jadi sama-sama di bulan Agustus kita bangun bersama-sama seperti ini. Kita bangun pertanian ini bersama-sama ini. Oh ya, saya lulusan dari atau alumni dari Institut Pertanian Bogor ya. Lulusan pada tahun 2017, sampai juga sama-sama 17 ya. Saya jurusan ini perkebunan teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba untuk membahas tentang mungkin kendala yang kita hadapi ketika merintis, baik dari usaha kita mulai merintisnya. Itu kendala, tentunya banyak sekali kendala-kendala yang akan terjadi dan yang kita alami. Jadi sampai kita menjadi seperti ini bukan proses yang gampang. Artinya pasti ada problem ketika kita melaksanakan atau kita melakukan kegiatan mulai dari budidaya ya, kemudian mulai dari pemasaran, kemudian juga dari cacian, kemudian dari makin banyak sekali ya. Teman, itu bukan bagi kami, itu bukan halangan, tapi itu adalah sebuah semangat bagi kami ya. Oke teman-teman, biar nanti dijelaskan ya.
nanti Mas Romis untuk kendala ketika kita mungkin dari budidaya dan juga nanti cacian dan makian tadi ya seperti itu. Oke Mas Romis, bisa jelaskan? Oke teman-teman, jadi untuk kendala yang kita hadapi ini benar dikatakan Mas Jaka tadi sangat banyak. Mulai tentunya yang pertama yang paling utama dan mungkin banyak teman-teman lain juga yang kendalanya sama, yaitu tentang biaya atau di modal. Jadi, memang untuk gerak di pertanian ini sebetulnya nggak harus modal besar juga sih. Tapi kalau untuk skala usaha yang memang diharuskan ada modal gitu. Tapi untuk memulai pertaniannya nggak harus ada modal besar gitu. Yang penting ada niatan mau nanam, kemudian mau merawat, mau memupuk, itu kita sudah bisa menikmati hasilnya. Tapi untuk skala usaha, kita bicara skala usaha tentunya yang pertama modal gitu. Jadi karena kita gerak pertama di budidaya jamur merang, itu. Jadi kendala yang pertama mungkin di pembelian mungkin untuk pembuatan kumbung Mas, yang paling tinggi ya. Jadi pembuatan kumbung karena memang kita biaya plastiknya mahal. Lumayan untuk biaya pembuatan kumbung ya. Jadi memang karena kita merintis ya mungkin teman-teman. Merintis usaha budidaya jamur merang yang pertama kali ya. Jadi di situ kita karena terbatas modal, jadi kita harus kerja dulu teman-teman ya. Kita harus kerja dulu ikut orang lah katakan ya. Kemudian di situ kita mulai nyicil atau ngumpulin ya sedikit demi sedikit. Kita dapat gaji, kita belikan peralatan-peralatan budidaya jamur merang di situ. Karena kita nggak punya modal gitu loh. Modal pas-pasan lah ya. Jadi modal tenaga. Kemudian kita belikan peralatan-peralatan untuk menunjang proses budidaya jamur merang. Nah, kemudian di situ kita merintis ya. Nah, pertama tadi modal ya. Kemudian setelah kita lakukan budidaya, karena kita waktu itu belajar di sebuah kota ya tentang budidaya jamur merang, di situ kita belajar kemudian kita praktekkan karena itu potensi besar untuk kita kembangkan di sini ya budidaya jamur merang. Karena jerami itu kita manfaatkan untuk kita jadikan budidaya jamur merang, kita jadikan media budidaya jamur merang, nanti akan menghasilkan jamur seperti itu. Nah kita bawa dari kota lain itu ke sini. Nah ternyata itu ya beda daerah itu tentunya akan beda cuaca, iklimnya, suhunya dan sebagainya itu berbeda. Akhirnya situlah kendala juga. Nah pelan-pelan 1 kali 2 kali kita akan belajar dan di situ akan menemukan jawabannya ya. Kita menganalisa itu sendiri ya. Dari budidaya kita juga mengalami kendala. Kemudian waktu itu budidaya sudah bisa ya. Pemasarannya yang terkendala teman-teman ya. Pemasaran terkendala, jadi pertama kali kita panen, ini cerita agak lucu ya teman-teman ya. Pertama kali kita panen jamur merang ya, itu kita bagikan karena kita memang di sini tuh mindsetnya itu orang itu kalau makan jamur katanya itu keracunan, mendem dan lain sebagainya gitu ya. Karena kejadian dulu-dulu itu seperti itu, memang jamur liar kayak gitu. Jamur liar itu kan nggak semua bisa dimakan. Nah kalau asal makan jamur aja ya bisa keracunan seperti itu. Nah, situlah mindset yang ada di sini ya. Itu yang ada di sini akhirnya ketika kita panen, kita kasih itu ada yang nggak mau teman-teman ya. Kita kasih itu ada yang nggak mau nanti keracunan katanya kayak gitu. Nah, setelah itu kita kasih, nah tetangganya rumahnya itu kan memang sudah lama hidup di Jakarta, sedangkan jamur merang itu kan pasar marketnya di kota-kota besar ya. Jadi di situ dimasak terus dibilang enak, itu sudah menolak ya tetangganya tadi nolak, dikasih nggak mau, datang ke rumah masih ada nggak jatah yang tadi itu kan sebuah konyol ya, jadinya konyol. Ya sudah nggak ada lah, udah mangkel istilahnya kita ya. Jadi akhirnya itulah, nah di situ mulai teman-teman di sekitar kita itu mulai mengenal jamur merang, mulai tahu dan mulai beli. Akhirnya ya bisa kita pemasaran sudah mulai bisa kita atasi pelan-pelan, mulai merambah dari desa kemudian ke kecamatan, kemudian sampai ke kota-kota besar. Jadi yang memang udah diceritakan yang paling lucu ya pemasaran gitu. Makanya kita bikin kemudian tercetus ide kita bikin gimana cara kita bisa nyampein kalau memang jamur yang kita budidaya ini nggak beracun gitu loh. Makanya lewat platform YouTube ini kita bikin untuk mengedukasi teman-teman bahwa ada 2 jamur, ada 2 tipikal jamur, yang satu jamur beracun, yang satu jamur tidak beracun. Dan itu udah kita jelasin ciri-cirinya, terus dan sebagainya udah kita jelasin. Nah baru masyarakat
sedikit demi sedikit mulai tahu. tahu tentang jamur merang. Oke teman-teman, jadi kemudian di saat bersamaan itulah kita mulai membangun channel gitu ya, channel Bangga Petani Muda. Mulai kita isi dengan seputar dunia pertanian gitu. Ya. Kemudian hasilnya pun kita mulai kumpulkan dikit demi dikit, kemudian kita bikinkan kembangkan lagi dengan komoditas lain teman-teman ya. Di apa namanya? Tanaman melon ini. Jadi ini juga kita baru belajar di jadi ini juga dikit demi dikit kita kumpulkan dari hasil kita mulai budidaya jamur merang dan channel kita. Jadi ini baru pertama kali kita bikin griot, nanti rencananya selanjutnya pun di sebelahnya kita bangun lagi supaya bisa banyak varietas melonnya gitu ya. Dan nanti juga pantas lah kalau ada teman-teman kita adakan pelatihan di sini tuh pantas lah, nanti cocok gitu lah. Ya, jadi teman-teman juga yang mau pelatihan jamur merang juga. Teman-teman yang juga mau pelatihan belajar budidaya jamur merang bisa Facebook ya. Bangga Petani Muda. Facebook Bangga Petani Muda, fanpage-nya Bangga Petani Muda ya. Jadi seperti yang sudah kita bilang awal tadi, selama pangan tak tergantikan, maka bisnis pertanian ini menjanjikan gitu. Makanya dari bisnis ini tentunya ada hal-hal baik yang kita dapatkan gitu. Banyak sekali yang kita dapatkan, mungkin yang pertama mulai dengan usahanya gitu. Jadi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita juga udah menikmati hasilnya gitu Mas ya. Mulai budidaya jamurnya, kemudian kita kembangkan ke channel kita, kemudian sekarang greenhouse, mudah-mudahan nanti juga hasilnya bisa memuaskan itu, dan juga ini pun kita terus kita terus bangun terus gitu loh. Jadi hasil yang kita dapatkan pun nanti kita kembalikan ke pertanian lagi, ke jamur merang, mudah-mudahan bisa lebih banyak rumah jamurnya, kemudian dari channelnya juga lebih banyak lagi pendapatannya. Dari greenhouse mudah-mudahan bisa menambah 3 sampai 4 5 greenhouse, dan mudah-mudahan juga bisa bangun smart greenhouse gitu. Jadi dari jamur juga kita merasakan manisnya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi jamur itu sampai detik ini ya pemasarannya juga cukup bagus karena dari mungkin dari media sosial kita juga ya. Jadi ke arah Surabaya, ke Gresik itu permintaan itu selalu ada. Jadi kita sudah bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kita agak santai-santai ya. Jadi kita sudah bisa nyuruh orang juga, karyawan sudah ada. Jadi kita agak santai-santai, tinggal menghitung dan mengontrol gitu aja. Manisnya di situ Mas ya. Kita rasakan apa ya namanya, kita tinggal ngontrol ya. Cuma kita itu kalau cuma ngontrol aja itu nggak enak gitu ya kalau nggak ikut bergerak itu, karena memang dari dasar kita memang cinta banget dengan pertanian. Kalau nggak apa namanya nggak ikut jemur-jemur atau ikut kegiatan itu gimana gitu loh ya, seperti itu mungkin manisnya ya. Sudah kita mulai merasakan, kita mulai dari keuntungan jamur itu ya kita belikan, kita buatkan greenhouse, kita buatkan lagi, kita sewakan lahan untuk budidaya yang lain seperti itu. Dan alhamdulillah juga kita gerak di pertanian ini juga sudah ya kalau dibilang prestasi ya ada lah dikit-dikit. Jadi kita kemarin juga baru memenangkan lomba untuk petani muda inovatif dalam rangka Semarak Hari Tani dan Hari Pangan Dunia tahun ini, tahun 2022. Jadi baru saja kemarin ya, hadiahnya dikasihkan oleh Bapak Bupati Gresik. Itu prestasi yang kita ini ya, dan juga nama kita juga sebenarnya sudah mulai melambung ya. Jadi sudah banyak sekali yang membincangkan kita Bangga Petani Muda ini dua partner ini yang mulai mengenal lah orang ya tentang nama kita. Itulah itu sebuah prestasi bagi kita juga sebenarnya, kita pribadi ya bukan di mata orang tapi bagi kita sendiri gitu ya. Oke teman-teman, dari sini ya harapan kita berdua ini dari Bangga Petani Muda ini ya, harapan kami itu mulai tumbuh lah ya, mulai tumbuh petani-petani muda di negeri kita ini. Karena kalau bukan petani muda lagi, mungkin kedepannya itu siapa gitu yang meneruskan dunia pertanian ini, terus kita makan apa ya. Harapan kami itu banyak sekali petani-petani muda mulai tumbuh khususnya di Kota Gresik ini dan kota-kota yang lain juga. Harapan kami seperti itu ya, untuk harapan kami. Kemudian mungkin Mas Romis bisa menambahi. Sudah dijelaskan, mudah-mudahan benar banget, mudah-mudahan banyak sekali banyak pemuda yang minat gitu di bidang pertanian, dan nggak usah takut ini ya, yang kemarin gimana ya,
ini banyak sekali masyarakat juga sangat mempengaruhi pikiran para milenial gitu. Katanya, ngapain gerak di bidang pertanian, nggak menguntungkan, nggak itu. Jadi itu semuanya bohong teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin terjun, silakan terjun, dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan gitu. Dan kemudian harapan selanjutnya, jadi mudah-mudahan channel yang kita bangun juga ini bisa membantu teman-teman untuk belajar seputar dunia pertanian. Terkhusus kita juga yang paling kita ingin share yaitu budidaya jamur merang gitu. Teman-teman juga bisa belajar di kita juga buka pelatihan gitu. Hubungi di Instagram atau fanpage nggak apa-apa. Karena juga udah banyak sekali Mas yang belajar ke kita, udah banyak sekali dari kampus pun, mulai dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Tahun kita juga pasti akan melakukan pelatihan, melatih teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan juga UMG juga ya, Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Itu tiap tahun selalu datang ke kita untuk diajarin bagaimana cara budidaya jamur merang. Oke teman-teman, sekian dari kami Bangga Petani Muda untuk bingkisan Satu Cahaya Channel.